Namaku Sari, 29 tahun. Sudah menikah selama 7 tahun dengan Bagus, suamiku. Kami tinggal di gang sempit sebuah perkampungan padat di Sidoarjo. Rumah kecil, satu kamar, satu dapur, dan satu meja makan yang selalu sepi. Bagus bekerja sebagai sopir truk ekspedisi. Ia sering pulang larut malam. Kalaupun pulang, ia sibuk main ponsel, tidur, atau mengeluh soal hidup. Aku capek, Sar. Jangan banyak nanya, hidup ini berat. Aku diam. Padahal, aku hanya ingin ngobrol, ingin dipeluk, tapi setiap kali aku mendekat, dia seperti menolak kehadiranku. Setiap malam aku tidur di sisi kasur yang dingin, merindukan sesuatu yang bahkan aku tak tahu namanya. Lagi kasih sayang. Setiap pagi, aku ke toko kelontong di ujung gang. Toko itu milik seorang pria Madura, Haji Basir. Orang-orang menyebutnya bos warung. Umurnya sekitar 45-an, badannya besar, suaranya berat, dan logat Maduranya kuat. Ia selalu tersenyum kalau melihatku. "Mbak Sari, tiap hari makin ayu ya," katanya sambil menaruh gula pasir ke plastik belanjaanku. Aku tertawa kecil. "Basa-basi," pikirku. Tapi hari demi hari, aku justru menunggu sapaan itu. Di rumah, tak ada yang memperhatikan baju baruku. Di warung, Haji Basir bilang, "Hari ini Mbak Sari wangi ya, parfumnya beda." Mungkin itu cuma rayuan, tapi hatiku yang kering bertahun-tahun mulai basah. Oleh perhatian kecil itu, Haji Basir mulai menyeduhkan kopi saat aku belanja. "Sini, duduk dulu sebentar," katanya. Aku menurut. Kami ngobrol tentang anak-anak muda zaman sekarang, tentang cuaca, tentang masakan, lalu tentang suami-suami yang tak lagi romantis. Ia tertawa pelan. "Istri saya juga sudah tak peduli saya. Mbak, kalau sudah tua begini, kita tinggal jadi mesin cari uang saja." Aku menatap matanya. Dalam, jauh lebih dalam dari tatapan suamiku yang hampa. Kalau punya istri seperti Mbak Sari, saya pasti lebih perhatian. Hatiku berdebar, bukan karena kata-katanya, tapi karena aku tidak marah mendengarnya. Aku bahkan tersenyum. Suatu malam, HP-ku bunyi. Nomor tak dikenal. Pesannya pendek. "Sudah tidur, Mbak? Kopi sore tadi masih kerasa hangat." Aku tahu siap pengirimnya. Aku tidak membalas malam itu. Tapi paginya, aku sengaja datang lebih awal ke warung. "Nomorku dapat dari siapa?" tanyaku setengah menggoda. "Dapat sendiri. Kan yang jual pulsa di sini aku juga." Kami tertawa. Aku tidak marah. Aku tidak keberatan. Aku hanya takut-takut bahwa hatiku mulai mencari tempat lain untuk merasa hidup. Toko Haji Basir punya gudang kecil di belakang. Hari itu hujan deras. Aku mampir membeli mie instan. Basah kuyup, aku berdiri di depan pintu warung. "Kemari dulu, Mbak. Jangan kehujanan. Ganti baju pakai jaketku." Aku masuk ke dalam. Di gudang, aku gemetar. Tapi bukan karena dingin dia menitap lama. Saya tahu ini salah. Tapi saya juga manusia. Tangan kami bersentuhan. Tubuh kami mendekat. Dan sebelum aku bisa bilang tidak, pelukan itu terjadi. Lama, sunyi, hangat, dan sangat salah. Hubungan mereka makin dekat. Dari kopi, jadi bisik-bisik. Tapi diam-diam, tetangga mulai memperhatikan. Sementara Sari makin jauh dari suaminya sendiri, gudang toko Reno kecil dan pengap. Biasanya hanya tempat menyimpan kardis-kardis dan stok barang. Tapi sejak hari ketika tangannya menyentuh lenganku, tempat itu berubah. "Kamu boleh duduk sini kalau capek," ucapnya siang itu. "Tapi jangan bilang siapa-siapa ya." Aku tertawa kecil. Siapa juga yang mau tahu saya duduk di atas karung beras? Tapi kami tahu ada yang kami sembunyikan. Sesuatu yang belum terjadi, tapi semakin dekat. Matanya menatapku lama. Aku mengalihkan pandangan, pura-pura sibuk membuka plastik mie instan. Tapi mulai hari itu, setiap kali aku datang, pintu gudang itu tak pernah dikunci lagi. Bagus suami, ku pulang lebih larut dari biasanya. Bau solar dan rokok selalu menempel. Di bajunya, wajahnya lelah, suaranya makin pendek, makin kasar. Kadang aku berpikir, apa dia juga punya wanita lain di luar sana? Ngapain ke warung terus tiap hari? Bukan bisa beli banyak sekalian? Aku menjawab datar. "Itu uang belanja dari kamu juga kurang, Mas." Ia mendengus.
tidak membalas. Aku pun diam. Dan malam itu, kami tidur membelakangi lagi. Seperti ratusan malam sebelumnya. Hari itu hujan gerimis. Toko sepi. Reno memanggilku. Dari balik etalase, masuk bentar, hujan, biar nggak basah. Aku masuk ke dalam toko. Lalu ikut ke gudang. Di sana, dia menatapku lama. Aku tak menolak. Bahkan saat dia menyentuh pipiku. Bahkan saat tangannya menyentuh pinggangku. Tidak ada kata-kata. Tidak ada perlawanan, hanya desahan pelan dan kehangatan aneh yang kutemukan di tempat yang salah. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah. Aku merasa hidup, diperhatikan, dikehendaki. Tetangga mulai melirik. Ibu-ibu yang biasanya menyapaku, kini membisikkan sesuatu ke telinga temannya saat aku lewat. Ada yang tertawa kecil, ada yang pura-pura ramah. Aku pura-pura tidak peduli, tapi aku tahu. Mereka tahu, mungkin mereka lihat aku terlalu sering ke warung, terlalu lama di dalam, atau mungkin mereka lihat Reno menyentuh tanganku ketika mengambil kembalian. Jakarta memang keras. Tapi gang sempit seperti tempat kami punya mulut yang lebih tajam dari silet. Malam itu Reno mengirim foto, selfie kami di gudang. Aku sedang tertawa, dia mencium rambutku. Itu momen yang seharusnya rahasia. Tapi ia salah kirim. Foto itu terkirim ke grup warung kelontong Sare W Panik. Aku langsung telepon dia. Reno, kamu kirim ke siapa itu, maaf. Aku salah pencet, aku panik, sudah terlambat. Dalam hitungan jam, foto itu menyebar di status WhatsApp, di grup pengajian, di obrolan tukang ojek, dan pagi harinya, aku tahu, hidupku takkan sama lagi. Sari harus berhadapan dengan suaminya. Foto tersebar warga. Menggunjing, Reno tak bisa lagi melindunginya. Dan untuk pertama kalinya, Sari merasa malu pada dirinya sendiri. Pagi itu, aku sedang menyapu halaman kontrakan. Saat Bagus pulang, ia berjalan cepat, matanya merah, tangannya menggenggam ponsel. Ia berdiri tepat di depanku, menatapku tajam, lalu melempar ponselnya ke kakiku. Layar ponsel menampilkan foto itu. Aku dan Reno di gudang, dalam pelukan. Ini, kamu, suaranya berat, hampir tak terdengar, tapi nadanya menggetarkan. Aku tak bisa menjawab, mulutku ingin bicara, tapi lidahku beku, yang keluar hanya air mata yang turun tanpa komando. Bagus tak menamparku, ia hanya berkata, malam ini juga, kamu keluar dari rumah ini. Aku mengemasi barang malam itu, tanpa perlawanan, tanpa penjelasan. Anak-anak tetangga menatap dari jendela. Beberapa ibu pura-pura menyiram tanaman sambil mengawasi. Bagus duduk di ruang tamu, tak bicara sedikit pun. Hanya matanya yang tak bisa disembunyikan campuran marah, kecewa, dan kehancuran. Aku berjalan, keluar dengan koper kecil, tak tahu harus kemana. Tapi lebih dari segalanya, aku membawa rasa malu yang tak muat dikemas dalam tas. Aku mencoba menghubungi Reno malam itu. Tidak aktif. Keesokan harinya, toko kelontongnya tutup. Papan nama dilepas. Barang-barang raib, kata tetangga. Dia pulang kampung mendadak. Aku terduduk di emperan toko yang dulu jadi tempat kami bercanda, kini jadi reruntuhan kenangan. Aku tidak marah, tapi aku sadar dia tidak akan bertanggung jawab. Tidak akan membelaku, tidak akan memikul beban ini bersamaku. Dan lebih dari itu, dia ternyata cuma pelarian, bukan penyelamat. Di Jakarta kabar menyebar cepat, tapi aib menyebar lebih cepat lagi. Di pasar, ada yang berbisik saat aku lewat. Di minimarket, kasir melirik aneh, yang dari gang 12 itu. Ya, yang sama bos warung? Aku pura-pura tak dengar, tapi telingaku berdarah. Rasanya seperti hidup dalam kotak kaca. Semua orang bisa melihat, menilai, mencibir. Aku menyewa kamar kos kecil di pinggiran, sendiri, tanpa suara, tanpa ucapan selamat pagi. Sebulan kemudian, aku menerima surat dari pengacara. Surat gugatan cerai. Bagus hanya menyisipkan catatan kecil. Kamu berhak bahagia dengan pilihanmu, tapi jangan minta aku berdiri di dekatnya. Aku tidak menangis, mungkin karena air mataku sudah habis, atau mungkin karena aku tahu ini memang pantas. Tapi di dalam hatiku, ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh siapapun. Bahkan,
oleh Reno, yang kini tak lagi ku ketahui di mana. Aku tinggal di kamar kos, ukuran 3 kali 3 meter. Catnya mengelupas, atapnya bocor saat hujan. Di pojok ruangan, ada tikar lusuh dan gantungan baju seadanya. Hidupku kini sepi. Tak ada suara motor bagus yang biasa ku dengar malam-malam. Tak ada baju kotor yang harus kucuci. Tak ada siapa-siapa. Kadang, aku duduk menatap langit-langit, bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku bisa sejauh ini tersesat, tapi tidak ada jawaban. Yang ada hanya kenyataan, bahwa tak ada seorang pun yang mencariku, termasuk Reno. Aku pernah ke alamat toko Reno, rumah kontrakan itu kosong. Tetangga bilang dia pulang ke Pamekasan, tapi saat aku hubungi nomor lamanya, selalu mati. Pesan tak pernah centang dua. Seseorang bilang, Reno sudah lama punya istri sah dan 2 anak remaja. Istrinya datang dan membawa dia pulang paksa setelah tahu perselingkuhan kami viral di grup kampung. Saat itu aku sadar, aku hanya hiburan sementara, pelarian bagi Reno. Tapi petaka untuk hidupku sendiri, aku coba melamar kerja di minimarket, di Kayus Pulsa, di laundry kiloan. Tapi setiap kali mengisi alamat domisili, mereka menatapku lama. Ini yang waktu itu ya, yang fotonya viral, sama bos kelontong. Aku hanya bisa tersenyum pahit. Kesalahan satu malam jadi stempel seumur hidup. Aku sadar, bukan cuma rumah tanggaku yang hancur, tapi juga namaku. Nama yang dulu tak dikenal, kini dikenal karena alasan yang memalukan. Suatu sore, aku melihat foto bagus di media sosial. Ia duduk di pelaminan, menggandeng wanita berhijab anggun. Ada ucapan, semoga sakinah mawadah warohmah. Hatiku mencelos, 7 tahun hidup bersamanya. Dan aku tak hadir di lembar berikutnya. Kupandangi wajahnya yang tersenyum bahagia. Aku tak tahu, apakah itu cemburu atau rasa sakit karena sadar. Tak semua yang pergi akan kembali. Dan tak semua yang kita sakiti akan menunggu kita sadar. Ibu yang tinggal di kampung akhirnya mengirim surat. Tulisan tangannya bergetar. Kalimatnya pendek-pendek. Nah, ibu dengar semuanya dari tetangga. Kamu tahu, ibu tak pandai menasihati. Tapi ibu selalu berdoa. Kamu bisa pulang. Bukan ke rumah, tapi ke dirimu yang dulu. Aku menangis, bukan karena kalimatnya menyakitkan, tapi karena aku sadar yang paling sakit dari semuanya. Bukan ditinggalkan suami, bukan ditolak masyarakat, tapi ditinggalkan diriku sendiri. Setelah ditolak di banyak tempat, akhirnya satu warteg menerima lamaranku. Aku mencuci piring, menyiapkan sambal, dan kadang mengantar pesanan. Bosku, Bu Lina, wanita parubaya, berkata, aku gak peduli masa lalumu, asal kamu jujur dan kerja keras. Itu kalimat pertama yang membuatku merasa bukan hanya sampah masyarakat. Di antara tumpukan piring dan suara wajan mendesis, aku menemukan sedikit arti hidup kembali. Suatu malam, aku mengantar nasi kotak ke rumah seorang pelanggan tetap. Seorang wanita tua membukakan pintu. Ia tersenyum ramah, lalu berkata, kamu yang viral di grup ya? Maaf ya, ibu-ibu, banyak omong, tapi dari semua yang aku lihat, kamu masih punya mata orang yang bisa berubah. Aku menunduk, menahan air mata, di tengah dunia yang membenciku. Seorang nenek asing memberiku harapan kecil, bahwa aku belum selesai. Aku mengirim surat balasan ke ibu di kampung. Aku minta maaf untuk segalanya. 2 minggu kemudian, aku dapat balasan. Surat itu hanya 2 kalimat. Anakku, pulanglah kapan saja. Pintu ini tidak pernah terkunci untukmu. Untuk pertama kalinya, dalam berbulan-bulan, aku merasa diizinkan untuk memaafkan diriku sendiri. Di warteg, seorang gadis muda bertanya padaku, Mbak Sari, kenapa kamu kerja di sini? Padahal kamu cantik. Aku hanya tersenyum dan menjawab, karena cantik gak bisa menebus kesalahan. Tapi kerja keras bisa bikin aku berdiri lagi. Gadis itu terdiam, dan aku sadar mengatakan, kebenaran tentang luka sendiri memang menyakitkan. Tapi itu juga yang menyembuhkan. Hari-hariku tetap berat, gaji kecil, cap masyarakat belum hilang. Tapi ada sesuatu yang tumbuh. Keberanian. Aku menulis blog anonim. Isinya tentang wanita yang salah memilih, yang jatuh. Tapi juga tentang perjuangan untuk bangkit, pelan-pelan,
Tulisan itu dibaca banyak orang. Beberapa komentar datang. Aku juga pernah seperti kamu. Terima kasih sudah jujur. Untuk pertama kalinya, kisahku menyembuhkan orang lain. Dan itu lebih dari cukup. Suatu malam, aku menerima email dari sebuah komunitas pemberdayaan perempuan di Jakarta. Mereka membaca tulisanku dan ingin aku jadi pembicara tamu menceritakan kisahku. Awalnya aku menolak. Aku takut dicemooh, takut diingatkan lagi pada rasa malu. Tapi ada satu kalimat dalam undangan itu. Orang yang pernah salah, punya kekuatan unik saat berani bicara. Aku pun menerima. Bukan karena aku yakin, tapi karena aku lelah terus lari dari masa lalu. Hari itu, aku berdiri di depan 30 orang perempuan. Sebagian masih remaja. Sebagian membawa bayi. Sebagian wajahnya penuh luka fisik dan batin. Aku buka cerita pelan-pelan tentang suami yang tak lagi menyentuh, tentang warung, tentang pelukan terlarang, tentang aib, tentang rasa ingin mati. Tapi aku tutup dengan kalimat ini. Aku pernah kehilangan segalanya. Tapi hari ini, aku berdiri dengan pilihan yang akhirnya kutentukan sendiri. Dan mereka bertepuk tangan, bukan untuk membenarkan masa lalu, tapi untuk keberanian menyikapinya. Beberapa minggu kemudian, aku menerima panggilan dari nomor tak dikenal, suara di seberang. Bagus, aku dengar kamu sekarang banyak bantu orang, katanya pelan. Aku diam, jantungku berdebar. Tapi aku tetap tenang. Aku nggak mau ganggu. Cuma pengen bilang, kamu ternyata bisa lebih kuat dari yang kukira. Dan dia menutup telepon. Aku menangis. Bukan karena ingin kembali, tapi karena ada bagian dari diriku yang akhirnya diakui. Meski telat, dengan sisa tabungan dan bantuan komunitas, aku menyewa kios kecil. Aku ubah jadi ruang baca untuk perempuan di gang kecil Jakarta. Buku-bukunya tentang hidup, tentang luka, tentang bangkit. Beberapa anak muda datang, ibu-ibu datang. Bahkan ada mantan tetanggaku yang dulu membisikkan fitnah, kini ikut menyumbang buku. Aku tidak lagi dikenal sebagai wanita dari foto itu, tapi sebagai Mbak Sari yang punya ruang belajar. Kini aku tahu cinta yang sembarangan bisa menghancurkan, tapi keberanian untuk berubah bisa menyelamatkan. Aku tidak kembali ke masa lalu, tidak juga menyesali setiap detik yang kulalui. Karena dari luka itu, aku belajar berdiri. Namaku Sari. Dulu aku dikhianati, menyesal, dijatuhkan. Tapi hari ini, aku hidup bukan untuk diterima orang, melainkan untuk berdamai dengan diriku sendiri. Kalau kamu pernah salah bukan berarti kamu tamat. Kamu hanya sedang belajar jadi manusia. Subscribe untuk kisah nyata, emosional lainnya. Like, comment, don't share, agar suara kecil ini bisa jadi cahaya buat yang lain.